kok bisa ya di web halal ada bir halal, room halal? MUI telah menetapkan fatwa standar halal, termasuk penggunaan nama, bentuk, dan juga atribut yang terkait dengan barang-barang yang terasosiasi sesuatu yang menjurus kepada kekufuran, kemaksiatan, dan atau yang dilakukan secara syar'i, dan itu tidak bisa disertifikasi halal sesuai dengan fatwa MUI nomor 44 tahun 2020. Dengan demikian, adanya viral tuyul kemudian wine halal itu tidak sesuai standar fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan karenanya MUI tentu tidak bertanggung jawab terkait dengan wine halal terhadap produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, Indonesia kita tetap akan berjaya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan tetap tegak. Indonesia kita bersatu dalam ikatan tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Bung kameramen mau baca berita apa? Disilahkan. Baik, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Hari ini kita mendapatkan kabar, Bung Alfian, lagi-lagi label halal yang diberikan atau yang diurus langsung oleh Kementerian Agama banyak menimbulkan pertanyaan nih, Bung Alfian. Ini dirilis oleh Halal Corner. Kok bisa nama yang diharamkan tapi dapat sertifikat halal? Nah, ini halalnya halal Kemenak nih, Bung Alfian. Misalkan dulu kita pernah ada Nabit, itu wine ya, itu mendapatkan label halal, Bung Alfian. Padahal itu jelas-jelas bir atau tuak. Kemudian ditemukan lagi oleh mereka, oleh Halal Corner, penamaan makanan yang sebetulnya, jadi oleh MUI itu dilarang, Bung Alfian. Misalkan kita jualan nih ceker, dijualnya namanya ceker setan. Itu oleh MUI nggak boleh, Bung Alfian. Nah, tapi oleh Kemenak itu boleh dalam BPJPH ya, halalnya itu. Jadi semuanya itu adalah penamaan bir, tuak, kemudian ada penamaan setan, pocong, dan tuyul. Nah, ini padahal menurut MUI itu tidak boleh, tapi menurut Kementerian Agama ini boleh. Bagaimana awalnya, Bu? Pertama, respon awal, kembalikan sertifikasi halal kepada Majelis Ulama Indonesia. Itu poin pertama. Dan itu harus dilakukan dengan sangat tegas, dengan support dari DPR RI dan dari seluruh ormas-ormas. Biar Kementerian Agama bertugas secara manajerial sistem kenegaraan yang dimana memang ada ragam agama, dan agama yang harus diurus juga termasuk agama Islam. Karena saya lihat agama Islam sering diganggu-ganggu justru oleh Menteri Agama sendiri. Keterlaluan. Yang kedua, MUI-nya harus kembali menjadi MUI. Maksudnya apa? Ada kecenderungan, walaupun agak bernuansa bercanda, NUI. Kembalikan MUI menjadi MUI, bukan NUI. Selama ini NUI. NUI kembali menjadi MUI. Ini penting. Supaya terjadinya keterwakilan representatif daripada ulama-ulama dari berbagai potensi umat Islam. Jadi yang harus dikembalikan MUI yang berdiri tahun 1975. Yang ketiga, penamaan. Penamaan ini tetap harus mendapatkan penolakan keras dan harus dinyatakan sebagai hal yang tertolak. Karena bagaimanapun Islam itu tetap menghormati nama-nama yang baik, itu secara penyebutan. Tetapi dari segi hukum, mestinya MUI sudah mengerti penamaan-penamaan tersebut, apalagi dinisbatkan dengan nama makhluk yang memurkai Allah, dengan makanan yang diharamkan Allah. Maka respon pertama, sertifikasi halal harus dikembalikan kepada yang mempunyai otoritas secara keilmuan maupun kelembagaan. Ya, Pak Alfian. Saya sangat sepakat karena kalau ke Kementerian Agama terlalu banyak kontroversi juga oleh yang namanya Yakut, Bung Alfian. Karena memang MUI juga kepusingan dengan kelakuan Kementerian Agama
dengan BPJPH-nya itu, Bu Alfian. Jadi dengan adanya persoalan yang disampaikan oleh Halal Corner, Yakult akan mengkaji kembali, Bu Alfian, produk yang dinilai tidak layak mendapatkan sertifikasi halal, tapi mendapatkan nomor sertifikasi halal. Nah, bahkan Yakult gaya banget lagi di Tokyo, dia jawabnya, saya belum tahu, kalau begitu kita cek dulu ya, bentar, nanti tidak seperti itu. Jadi kayak ini, Bu Alfian, yang pernah kita bahas juga. Jadi mungkin benar yang Bu Alfian sampaikan, di MUI-nya itu proses halalnya mungkin dibikin lebih ketat, maksudnya udah bagus lah ketat, tapi juga dibikin lebih mudah, Bu Alfian. Karena saya curiga ada orang-orang yang memang sengaja memperlambat agar dibayar, walaupun halal MUI itu memang lebih ketat menurut saya. Nah, kemudian Kementerian Agama itu mungkin, Bu Alfian, menjadi solusi lambatnya proses halal di MUI kan. Nah, tapi lebih longgar, Bu Alfian. Nah, yang menjadi bahaya di proses label halal oleh Kementerian Agama itu ada namanya self declare, Bu Alfian. Self declare ini saya lihat selagi si penjual merasa dagangannya itu halal, dia boleh mencantumkan label halal. Nah, ini kan bahaya, Bu Alfian. Kalau orang Cina yang jualan, dia ngerasa halalnya versi Cina Kristen atau versi orang kafir kan beda dengan halalnya kita, Bu Alfian. Menurut mereka ini yang mau makan halal aja lah. Tapi buat kita, buat yang lihat, bisa jadi itu hal haram. Nah, ini self declare ini dikritisi, Bu Alfian, oleh Halal Corner agar lebih ketat lagi karena sering disalahgunakan. Ini gimana, Bu Alfian? Ya, yang pertama saya ingin dulukan dulu persoalan soal halal, halal dan haram. Halal dan haram itu bukan hanya bendanya, caranya juga. Jadi keharaman itu bisa disebut haram kalaupun dia makanan atau binatang yang dihalalkan dalam ajaran Islam. Dia menjadi haram ketika hasil curian. Dia menjadi haram ketika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Dia menjadi haram ketika ditempuh mekanisme penyembelihan yang tidak sesuai dengan tata kaifiat daripada penyembelihan. Itu dulu persoalannya. Nah, saya tidak bisa terima pernyataan si Yakult itu. Ya, itu Yakult masa mau dikaji ulang, hal yang sudah disebar, sudah dipasangin, tidak ada sertifikasi mau dikaji ulang. Pengkajian ulang itu ketika orang tersebut memasukkan barang produknya. Jangan udah disebar kemana-mana, udah disempel, udah dipasangin labelnya segala macam baru mau dikaji ulang. Emang selama ini kemana aja Anda? Ya, saya pikir ini serius dan saya pikir Kementerian Agama dengan periode yang baru dipastikan orang semodel Yakult ini jangan diangkat jadi Menteri Agama. Nah, yang lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini, Halal Corner juga harus bisa terus membahasakan kepada publik. Nah, self declare yang disampaikan oleh para pedagang segala macam, ingat, penetapan hukum tidak bisa berdasarkan pandangan-pandangan pikiran dan pandangan-pandangan perasaan. Ketentuan hukum itu tidak sekedar, saya punya baju saya kena, katakanlah kena kincing atau kena tinja. Udah saya siram barusan pakai air, padahal kita belum cuci dengan bersih. Lalu kita pakai sholat, itu kan kalau orang yang ngerti cara-cara orang sah sholat itu beragu dia. Atau ada orang digigit anjing segala macam, kan ada ketentuan-ketentuan fikih yang memang dijelaskan secara detail oleh para ulama. Jadi saya pikir apa yang sedang kita bicarakan ini menjadi sangat serius dan kesimpulan pertengahan pembahasan ini bahwa pengkajian ulang itu nggak perlu. Dengan yang diperlukan sekarang kembalikan otoritas penetapan kehalalan haram itu kepada MUI, dicabut dari Kementerian Agama. Menteri Agama urus yang lain aja dah, urus haji aja kabur ente. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, karena memang Nabit itu yang pernah dapat label halal itu sangat menyedihkan kita, Bu Alfian, bagaimana wine itu dapat label halal kan, itu dongok bin ajaib, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, saya sangat sepakat untuk akhir sesi kali ini dengan statement Bu Alfian, kembalikan wewenang halal kepada MUI. Karena saya melihat, Bu Alfian, bagaimanapun MUI hari ini masih mempunyai daya edukasi yang bagus kepada umat, Bu Alfian. Bagaimana malah fatwa salam lintas agama kan
sudah difatwakan oleh MUI, mereka sudah rapat para ulama, justru dimentahkan oleh Menteri Agama Yakut. Itu kan aneh Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk rezim yang akan datang agar MUI difungsikan lebih proporsional lagi Bu Alfian? Jangan juga mereka dibiarkan berjalan sendiri Bu Alfian. Atau mungkin ada hal-hal lain yang bagus gitu untuk dialokasikan untuk MUI kita. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Yang pertama closingnya yang kita mintakan kembalinya kepada MUI. Karena MUI ini kumpulan ulama dari berbagai lembaga, dari berbagai potensi, dari berbagai kapasitas, dari berbagai representasi satu. Yang kedua, untuk salam lintas agama jelas ketegasannya haram hukumnya. Murtad orang menyatakan lebih sama dengan dia mengakui agama orang lain dan dia masuk pada posisi batal keislamannya, dan itu sebagai sebuah pengetahuan umum. Kalau sampai Menteri Agama menolak ketentuan yang sudah diputuskan oleh ulama yang ngerti agama, ente Menteri Agama apa? Ketiga, saya mengusulkan Bung Kameramen sebagai penutup, agar kelembagaan yang juga memungsikan para ulama agar kembali hidup. Seperti MIUMI, ya. MIUMI kan pernah ada tuh yang sekjennya Pak Bakhtiar Nasir. Ayo lembaga-lembaga seperti di Aceh. Di Aceh itu ada PUSA, Persatuan Ulama sekitar Aceh atau seluruh Aceh. Jadi jangan sampai MUI sebagai satu-satunya lembaga. Perlu ada lembaga-lembaga yang memang berisi para ulama-ulama yang tentunya kemudian mereka bisa saling melakukan tansik, bisa saling melakukan kolaborasi, saling melakukan sinergi. Karena bagaimanapun dengan terjadinya kelembagaan-kelembagaan yang banyak, bisa membuat mereka bisa punya inspirasi, motivasi, dan bisa melakukan kajian-kajian ilmiah. Tidak perlu terjadi monopoli yang sifatnya harus-harusan. Sementara untuk label halal haram jelas MUI. Nah, di situ harus semakin lebih transparan, jujur, berani. Memang mekanismenya agak panjang karena melibatkan POM. Ya, yang berhubungan POM itu adalah penelitian obat dan makanan yang perlu ada penelitian, perlu ada laboratorium, perlu ada pengetesan, uji sampel, segala macam. Maka untuk kita semua, hal dan haram itu prinsip. Al-halalul bainun, al-haramul bainun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Maka kita tidak boleh sembarangan untuk menganggap yang haram sebagai halal atau yang halal diharamkan. Allah pasti murka kepada kita. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.